Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKBM Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran Sosiologi kelas 12 paket C, C14 unit 1 tentang mengenali potensi diri. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian pemberdayaan masyarakat. Banyak pengertian tentang pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non-material sebagai suatu strategi pembangunan. Pengertian pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu 1. Menurut Paine, yaitu kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna, mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ingin dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu menurut Jim Ive, mereka beranggapan bahwa memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat mereka. Selanjutnya nomor 3 itu menurut Sutrisno. Beliau menjelaskan bahwa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menurut Sunyoto Usman. Beliau mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha dalam memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dan yang terakhir yaitu menurut Mubarak, beliau menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sumber upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab selaku anggota masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat. 1. Teori ketergantungan kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa power merupakan kunci untuk memahami proses pemberdayaan. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi. Teori ini muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuk suatu pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat yang dikenal sebagai teori keadilan. Pada konteks pemberdayaan, maka teori ketergantungan ini dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang atau modal. Yang kedua yaitu teori sistem. Setiap masyarakat tersusun dari sekelompok subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya. Bagi masyarakat yang lebih luas, ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Jadi pada teori ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya, yaitu memiliki sekumpulan orang atau massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar, maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya. Yang ketiga yaitu teori ekologi. Merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Teori ini merupakan teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu untuk mencapai tujuan bersama, serta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku terutama motivasi individu dalam proses kerjasama. Yang keempat yaitu teori konflik. Teori ini akan selalu muncul dan akan selalu ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Sebagai kenyataan sosial, pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan dunia munculnya konflik dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Pandangan dalam teori konflik ini mengacu pada dua aspek. Yang pertama yaitu tentang aspek ekonomi dan yang kedua yaitu tentang aspek organisasi. Yang kelima yaitu teori mobilisasi sumber daya. Teori ini menyatakan gerakan sosial yang terdiri dari individu-individu dan interaksi antara anggota suatu masyarakat. Pada konteks pemberdayaan, maka teori mobilitas menjadi salah satu dasar yang kuat karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya atau memiliki power, selain uang juga harus memiliki pengetahuan. Maka orang juga mempunyai peranan yang penting. Yang keenam yaitu teori konstruktivisme, yaitu pada proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan teori belajar ini secara konstruktivisme perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu mengkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong royong, kejujuran, kerja baik dan benar. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto yang dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perbaikan kelembagaan, yang kedua perbaikan usaha, yang ketiga perbaikan pendapatan, keempat perbaikan lingkungan, kelima perbaikan kehidupan, dan yang terakhir yaitu perbaikan masyarakat. Penyuluhan sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian modern sehingga dapat mengatasi ketimpangan sosial yang menjadikan masyarakat untuk mandiri. Dari tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesenjangan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu adanya partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah dengan adanya program yang bersifat partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawali, dan dievaluasi oleh masyarakat. Yang ketiga itu kewaspadaan atau kemandirian, yaitu dengan menghargai atau mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Yang keempat yaitu keberlanjutan. Program ini pemberdayaan yang perlu dirancang untuk berkelanjutan. Meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan, tapi secara bertahap dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dapat dihapus karena mampu mengelola kegiatan itu sendiri. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu mengenai perencanaan aksi pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar perencanaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kedua perumusan masalah, ketiga penerapan program, keempat perumusan tujuan, yang kelima penentuan kelompok sadaran, keenam identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, dan yang terakhir yaitu penentuan strategi dan jadwal kegiatan serta monitoring dan evaluasi. Itu tadi pemaparan materi mengenai potensi diri. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca modul lagi dan bisa mencari referensi lain mengenai materi ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.